otaknya itu nggak mikir gitu loh pemerintah itu. Orang Madura tuh lebih baik di penjara, Pak, daripada terhina dia gitu loh. Iya, iya. Dibacok, Pak. Iya, iya. Jangan macam-macam lah sama orang Madura itu. Sampai kini, pro kontra mengenai warung Madura di Kelurahan Penatih, Denpasar Timur, Bali, yang ketika penertiban oleh Satpol PP diimbau untuk buka cukup sampai pukul 12 malam, masih cukup ramai. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengungkapkan hingga saat ini pemerintah kota tidak memiliki peraturan seperti peraturan wali kota mengenai jam operasional warung Madura. Diketahui warung serba ada atau yang dikenal sebagai warung Madura saat ini keberadaannya tersebar di Denpasar. Mereka berjualan 24 jam penuh dan karyawannya kerap berganti. Pemkot Denpasar kemudian melihat penertiban berupa pendataan penduduk pendatang merupakan upaya yang tepat untuk mengantisipasi potensi yang mengganggu ketertiban lingkungan. Sementara terkait kebijakan jam operasional warung masih harus dicari tahu. Menurut dia, tindakan Pemkot Denpasar bukan bermaksud berprasangka terhadap penduduk pendatang, terutama yang bekerja menjaga warung Madura, tetapi ingin ibu kota Bali itu tetap kondusif. Menurut dia, meminta warung Madura tutup pukul 00 waktu Indonesia Tengah bukan merupakan bentuk pemerintahan mendukung retail modern yang buka hingga lebih larut. Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim mengklarifikasi pemberitaan terkait dirinya yang mengimbau pengusaha warung Madura untuk mematuhi aturan jam operasional sesuai aturan pemerintah daerah. Dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu lalu, Arif menyatakan bahwa pihaknya sudah meninjau peraturan daerah Kabupaten Klungkung nomor 13 tahun 2018 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Ia mendapati bahwa tidak ditemukan aturan yang secara spesifik melarang warung Madura untuk buka 24 jam. Dalam perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha retail modern, minimarket, hipermarket, department store, serta supermarket dengan batasan jam operasional tertentu. Ia menambahkan bahwa Kemenkop UKM juga akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait mengenai aturan pembatasan jam operasional warung Madura yang sedang berkembang di masyarakat. Imbauan terhadap warung-warung Madura agar tidak berjualan selama 24 jam sebelumnya disampaikan oleh Lurah Penatih di Denpasar Timur, Bali. Imbauan itu dikeluarkan Kelurahan Penatih karena alasan keamanan. Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menyoroti imbauan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, kepada warung Madura agar tidak beroperasi selama 24 jam penuh. Mengutip postingan yang diunggah akun X resmi @ismailfahmi Jumat 26 April 2024, beliau mencantumkan pernyataan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim yang meminta warung Madura mengikuti aturan jam operasional yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kalau ada regulasi terkait jam kerja atau jam operasional, tentu kami meminta untuk dipatuhi, tutur Arif saat memberi pernyataan di Merusak Hotel Badung, Bali, Rabu 24 April 2024. Masih dalam satu postingan tersebut, Ismail juga melampirkan informasi jika kebijakan itu dibuat untuk mengakomodasi keluhan pengusaha minimarket yang meminta usaha termasuk warung Madura harus berizin. Dalam postingan terpisah, Ismail mencoba memaparkan ciri-ciri warung Madura yang sudah menjamur di mana-mana bahkan di luar Pulau Madura. Mulai dari punya penjaga yang kerap berganti karena buka seharian penuh, hingga punya lemari tanpa pintu, tempat memamerkan produk jualannya secara rapi. Ia pun menyebut warung Madura sebagai pesaing gerai-gerai minimarket yang beberapa di antaranya juga beroperasi 24 jam, semisal Alfamart dan Indomart. Berdasarkan postingan yang diunggahnya, Ismail memaparkan alasan warung Madura buka 24 jam, antara lain penjual tidak mau kehilangan pelanggan,
tidak ada tempat untuk simpan barang jualan jika harus tutup, hingga omset yang bisa melonjak berkali lipat saat hari libur. Mereka jadi saingan Indomaret dan Alfamart, saking lengkap dan terjangkau loh. Bahkan omsetnya mulai dari 2 hingga 15 juta per hari, kata Ismail Fahmi. Cak, apa kabar? Ya, baik. Ya, Gimana, Gun? ini dengan saudara sekalian, ini dengan Direktur Eksekutif IDR, Pak Fatur Rahman Fadli. Kembali kita jumpa untuk lebih mempertajam soal isu beberapa waktu lalu rame ini, dan sampai ramenya sampai sekarang, walaupun Menteri sudah melakukan klarifikasi bahwa itu kesalahan bawahan. Soal isu seakan-akan tokoh-tokoh Madura, tokoh kelontong Madura, orang-orang Madura itu mau dibatasi jam operasinya atau dilarang lah kira-kira, sampai menimbulkan reaksi yang begitu besar, lama, bahkan sampai kemarin Menteri Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, buka suara dan beberapa penjelasan yang telah diberikan oleh resmi kira-kira klarifikasi pemerintah lah. Ya. Nah, Cak, ini kan ente suara-suara intelektual muda dari Madura, dan kita tahu bahwa ente juga sudah memberikan reaksi di beberapa waktu lalu soal ini di salah satu media ya. Ya. Nah, tapi kan kita belum wawancara langsung untuk lebih memperdalam, mempertajam soal operasi tokoh kelontong Madura, yang untuk menjawab juga sekaligus juga walaupun sudah klarifikasi dari pemerintah. Nah, tetapi ini tokoh kelontong itu kan bukan cuma warga Madura. Hampir seluruh etnis punya usaha-usaha kecil yang seperti itu, kelompok masyarakat. Nah, coba kira-kira ini sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, atau semacam, saya menganggap bahwa tes ombak dari pemerintah yang hendak meluncurkan suatu kebijakan yang kira-kira itu akan menguntungkan kaum kapitalis atau toko-toko pasar kayak Indomaret, Alfamaret maupun yang lain-lainnya gitu, yang itu akan merugikan banyak pihak, terutama kehadiran mereka aja sudah banyak merugikan menurut penelitian yang berkembang kan, yang beredar. Kita beli coba Caong, atau biasa di kalangan kita memanggil Caong, atau Fatur Rahman Fadli, memberi perspektif soal ini. Persilakan. Ya, begini ya Bang Jun. Selama ini sebenarnya pemerintah nggak pernah serius mengurus UMKM itu. Ya. Kenapa? Ya buktinya ketimpangan sosial sangat tinggi. Ya, kalau serius dari dulu, maka ketimpangan sosial itu tidak menganga seperti sekarang. Perlu diingat ya bahwa kontribusi warung Madura itu, sebagaimana catatan dari Kementerian UMKM, itu luar biasa. Kementerian UMKM itu. Iya, memberi catatan tahun 2020 saja ya, kontribusi warung UMKM itu, terutama warung kelontong ya, kalau Madura itu, itu tahun 2020 60% dari PDB. Luar biasa besar juga. Coba pikirkan. Itu baru dari warung Madura aja, belum bagi yang lain-lain kan? Iya, 60%. Dan dia dicatat juga sebagai atau setara ya. PDB-nya itu setara PDB 8,563 triliun. Coba. 8,6 triliun. Ya, kalau dibulatkan ke atas ya 8,6 triliun. Iya. Itu kan besar sekali. Iya kan? Benar. Kontribusinya. Kemudian dia juga bisa menyerap tenaga kerja. 97% dari pekerja domestik. Coba. Luar biasa itu. Ya kan, warung itu kan tidak berhenti di warung. Iya, kan? betul. Tetapi dia ada rentetan-rentetan. Ada pengantarannya, ojek, segala macam. Tenaga kerjanya, ya dipekerjakan 1-2 orang. Jadi dia memiliki dampak ekonomi yang multiplier effect terhadap kehidupan ini gitu loh. Terhadap perekonomian nasional gitu kan. Memang masih belum merata sebenarnya warung-warung Madura itu, mungkin hanya di Jawa saja ya. Di Jogja, di Jakarta, di kota-kota besar lah. Yang orang cenderung transaksinya tinggi gitu kan. Tapi orang-orang Madura, warung-warung Madura itu bukan cuma di sini. Di tempat di Maluku Utara misalnya, di Ternate, di Halmahera Selatan, di Bacan itu mereka sudah punya
punya kios makan, warung makan, kemudian toko-toko kelontong itu ada di mana-mana. Jadi bukan cuma di Jawa, memang besarannya mungkin di Jawa. Tetapi itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, makanya menurut catatan UMKM saja ya, Kementerian UMKM itu punya kontribusi 60%. Iya, betul. Dari PDB. Betul. Artinya ini kan kok sampai ngomong seperti itu, ya kan? Dibatasi, di ini. Itu kan suara kapitalis itu yang kalah bersaing. Seakan-akan itu mau diluncurkan sebuah kebijakan, tapi tes ombak dulu, gitu loh. Gitu. Iya kan, memang pemerintah kita tuh selalu membela orang-orang kapitalis, ya, kelompok-kelompok kapitalis daripada rakyatnya sendiri. Padahal sebenarnya pekerjaan pemerintah itu lebih baik membantu masyarakat yang termarginalkan itu. Itu tugas pemerintah. Yang sudah berdaya, yang sudah jadi kapitalis, ya sudah biarkan saja. Dia sudah settle. Yang harus dibantu itu menurut undang konstitusi kita itu kan mereka yang orang-orang yang lemah, fakir miskin dan ini harus ditanggung oleh negara malah. Ini sudah tidak ditanggung, mereka berusaha sendiri mau dibatasi. Berusaha, ya kan? Mereka tuh bayar pajak loh. Oh iya. Setiap pembelian itu kan pajak, itu kan kena pajak. Betul. Kok tidak otaknya itu nggak mikir gitu loh pemerintah itu. Nah, meskipun ada klarifikasi daripada saudara Teten Mas Duki, sebenarnya dia itu kan tokoh LSM ya. Iya. Tokoh LSM. Ya mestinya diharapkan dia harus pembelaan terhadap, ada pembelaan yang keras ya terhadap, yang kuat terhadap masyarakat kecil, yang berekonomi kecil. Kalau dianggap itu pejabatnya itu bersalah, harus lebih tegas lagi, pecat. Jangan itu orderan dari pihak lain untuk ini. Pecat dia. Jadi jangan ngomong sembarangan. Tokoh publik itu, apalagi pemerintah ya, jangan ngomong sembarangan. Apalagi itu erat kaitan dengan kebijakan negara ya, pemerintah yang itu akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Iya, betul. Nggak boleh sembarangan. Itu risetnya ada, Pak. Iya. Bahkan ketika Minimart itu hadir di tengah-tengah masyarakat sampai ke pelosok-pelosok itu. Minimart kayak Alfamart, apa semua itu. Itu menghancurkan warung-warung domestik, Pak. Warung-warung lokal. Ya, termasuk Madura lah. Setempat. Iya. Termasuk warung Madura. Jadi kemudian mungkin ada pikiran dari tokoh-tokoh Madura itu untuk mensiasati bagaimana strategik marketingnya gitu. Ya udah, waktunya 24 jam. Harganya lebih murah, itu kan biasa dalam bisnis. Kalau Minimart dan Indomart merasa terancam dengan pola kayak gitu, ya sudah, dia buka aja 24 jam kalau bisa. Iya kan? Iya, betul. Nah, orang Madura bisa mendiskonto dengan cara kerjasama. Sehingga keuntungan itu langsung di-share antara pekerja dan pemilik modal. Oke, itu kan sangat islami dan sangat fair, ya kan? Jadi tidak hanya kalau di Indomart kan diperas mereka itu ya kan, hanya dapat UMR ya kan, setiap bulan pekerjanya, tetapi kapitalisnya dapat bertriliun-triliun itu kan. Iya. Nah itu kan tidak adil itu. Di Madura lebih adil. Alfamart, Indomart itu masuk semua juga. Sudah masuk, nggak ada masalah. Tapi ada satu negeri yang luar biasa itu katanya kayak Sumatera Barat itu tidak boleh masuk. Nah, Sumbar itu tidak boleh. Itu luar biasa. Orang Sumbar itu jauh lebih cepat anunya. Dan itu berarti terkait dengan masalah kebijakan pemerintah daerah dong. Iya, pemerintah daerah. Memproteksi masyarakat, pemerintah daerah, gubernurnya, bupatinya, memproteksi rakyatnya. Betul. Waktu itu kan orang-orang Minang kan juga pandai dagang ya. Iya. Nah, juga dia mikir sendiri. Biasanya di Sumbar itu Sumatera Barat pemilihnya orang lokal semua. Iya. Minangmart misalnya, nggak ada Alfamart, Indomart ya. Iya. Itu luar mereka biasa. tidak mau karena keuntungannya nanti kan hanya untuk orang lain dan pajak dibawa keluar semua. Uangnya dibawa keluar semua. Kalau orang negeri ini pastilah dia uangnya berputar di sini dan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat gitu loh. Iya, betul. Nah, terhadap kasus warung Madura itu jangan coba-coba pemerintah berbuat baik. Orang Madura itu kan kalau disalahin bisa keras. Betul. Ya kan? Bisa dibacok tuh kepalanya itu pemerintah tuh. Benar. Jadi jangan sembarangan, jangan macam-macam lah. Iya. Mereka tidak mau menyalahkan, tidak mau berbuat salah, tapi jangan salah-salahin. Betul. Sudah tahu karakter Madura keras. Iya, betul. Iya kan, keras karena benar ya kan? Iya, betul. Takut karena salah. Orang Madura itu lebih baik di penjara, Pak, daripada
terhina dia gitu loh. Iya, iya. Dibacok, Pak. Iya, iya. Jangan macam-macam lah sama orang Madura itu. Mestinya dia dibantu dari sisi anggaran, kebijakan, manajemen, ya kan, atau apalah gitu kan, pendampingan. Iya, iya. Itu yang harus dilakukan oleh UMKM itu. Buat apa ada Menteri UMKM? Koperasi lagi. Koperasi dan usaha kecil mikro. Buat apa cuma digembor-gemborkan aja, jadi komoditi saja. Giliran pinjam uang disusahin, ya kan? Iya, iya betul. Usahanya harus sekian tahun, ada limit ini. UMKM tuh bullshit juga itu kerja-kerjanya. Apa diurus dia? Cak, ada yang menarik tadi Cak mengatakan bahwa ada penelitian yang dengan hadirnya Alfamart, Indomaret, apa semua itu mematikan kios-kios itu minimal satu lingkungan itu bisa minimal 6 kios minimal itu mati. Tidak bisa. Penelitiannya variasi tergantung tempatnya ya. Dan tergantung eksistensi warung lokal itu. Itu dulu mati, Pak. Jadi ada penelitian yang mengatakan 6 sampai 10 mati gara-gara kehadiran Indomaret. Ada yang mengatakan 6 sampai 15 mati. Jadi tergantung kerumunan anak lokal risetnya itu bervariasi itu. Tapi nyata ada itu. Tapi pemerintah apa berbuat? Iya betul. Terhadap nasib warung-warung kecil itu, pelontong itu. Nggak pernah ngomong. Baru sekarang itu kalah bersaing sama warung Madura karena 24 jam ya. Dan seharusnya yang ditertibkan itu bukan hanya warung Madura kalau memang 24 jam. Tapi warung Alfamart di sini banyak juga kan yang 24 jam. Iya betul. Alfamidi. Itu betul 24 jam nyata itu. Nyata itu. Jadi istilahnya menyalahgunakan waktu operasional gitu ya. Izin operasional waktu. Kalau mereka perlu dititipkan karena skalanya besar. Betul. Kalau orang kecil-kecil tuh hanya untuk makan, Pak. Iya, bertahan hidup untuk membiayai anak-anak mereka sekolah agar pintar, agar tidak bernasib miskin seperti orang tuanya. Iya betul. Jadi dia bertahan, cara rakyat bertahan tanpa pemerintah. Iya, iya, iya. Coba, lalu pemerintah berbuat apa? Buat apa kita gaji mereka itu? Gaji presiden, gaji menteri. Kan dari uang rakyat tuh, dari pajak-pajak yang diambil, peras dari rakyat. POC ini negara ini. Kalau begitu. Tapi, Cak, penjelasan, ente baca penjelasan menteri soal klarifikasi menteri soal pejabat yang bersalah itu, kesalahan buat pernyataan itu, intinya apa dia mau klarifikasi situ? Ya telat di omongannya dia itu. Kalau saya menterinya saya panggil langsung gitu. Kamu jangan ngomong sembarangan gitu. Baca dong. Bahwa ini kontribusi 60%. Itu di 2020 loh. Oh, itu dia kemudian ungkap itu tentang kontribusi. Enggak, dia membela diri lah. Biasalah pejabat kita kan kayak kodok. Iya. Ya kan? Menjilat ke atas, menyenggol ke samping temannya, menginjak ke bawah. Iya. Itu kan mentality inlander. Iya. Ya kan, tidak punya harga diri, ya kan? Tidak tahu malu. Di negara-negara yang kafir saja, itu kalau kesalah mundur itu menterinya malu. Iya, seperti Jepang, Korea Selatan. Iya, malu. Ini nggak punya malu. Wah. Makanya berteman dengan setan. Jadi klarifikasi menteri itu kontennya relatif tidak ada lah isinya ya. Cuma dia mengatakan bahwa itu kesalahan aja gitu ya. Istilahnya guyonan teman-teman tuh haho aja gitu. Oh gitu ya. Iya. Gitu. Buat apa? Selain hasil penelitian tentang kehadiran warung parket. Apalagi saat krisis itu yang sangat memojokkan warung-warung kecil ini kan, warung-warung masyarakat, lapas-lapas kecil itu. Yang menarik itu Sumatera Barat gitu loh. Para pemimpin-pemimpin Sumatera Barat yang betul-betul memproteksi masyarakat lokalnya dari gempuran kapitalisme untuk mengganggu kehidupan ekonomi mereka gitu loh. Bukan untuk mengganggu kan, walaupun memang ada untung, tapi karena uang mereka kan dibawa semua ke pusat kan, kalau Alfamart dan macam-macam itu. Iya. Nah, itu mengapa dulu itu Madura kan itu salah satu masyarakat yang merkantilis, artinya mereka suka berwira swasta. Bugis ya, Buton. Di Sumatera itu ada, selain ada Minang, masyarakat Minang, tapi ada juga di Palembang itu juga ada gitu ya. Tapi relatif hampir seluruh masyarakat itu yang menonjol. Tapi relatif soal mereka yang bergerak di bidang swasta, jualan di pasar, di mana-mana kan semua masyarakat kita tanpa melintas etnis gitu ya.
itu tumbuh secara alamiah gitu loh. Nah, ada yang sudah besar, ada yang menengah, tapi yang paling terbesar itu kan yang menengah, yang kecil ini. Nah, kenapa pemerintah, kenapa Sumatera Barat bisa, kenapa yang lain enggak? Misalnya, taruhlah tidak boleh merambat sampai kecamatan. Kalau di Jawa ini kan bukan kecamatan sampai ke desa-desa, ke lingkungan masuk semua gitu. Iya. Nah, kenapa Sumatera Barat bisa? Bahkan pusat provinsi loh. Kenapa di tempat kita lain itu kepala-kepala daerah kita tuh nggak bisa gitu loh? Misalnya hanya tingkat kecamatan nggak boleh masuk, tuh cukup di kabupaten aja misalnya. Iya, pemerintah daerah yang muncul setelah reformasi itu adalah pemerintah yang jongos itu, modelnya itu bukan leader. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang-orang punya uang itu bukan ketokohan yang jadi itu. Ya anak bupati lah, ya anak pengusaha besar lah gitu. Jadi itu yang kemudian pada dirinya itu tidak ada leadership yang membela rakyat kecil. Jadi kalau begitu adanya, maka dia tidak pernah akan membela rakyat kecil. Rakyat kecil ditindas pun dia akan ikutan gitu. Iya, jadi seharusnya itu yang tidak muncul gitu kan. Nah, orang-orang Minang itu sudah mentradisi pada dirinya. Dia kan banyak lahir tokoh-tokoh negarawan di Minang itu. Iya kan? Ataukah itu terkait dengan ini mereka mengatakan bahwa adat bersendi sara gitu. Itu yang filosofi mereka. Iya, sara bersendi kitabullah katanya. Sara bersendi kitabullah. Kitabullah, iya. Sehingga betul-betul itu mencerminkan semacam inspirasi mereka ya, para pemimpin-pemimpin mereka itu, sehingga betul-betul ini kan kepada kebaikan masyarakat yang di ini. Ya kalau kita mau jujur, sebenarnya tokoh-tokoh penggerak kemerdekaan itu kan orang-orang Minang sana. Ya kan? Macam-macam tuh, banyak sekali dari sana. Karena itu mungkin saja hereditasnya mereka itu hereditas negarawan. Iya. Membela yang kecil, ya kan? Iya, betul. Berpikir jauh ke depan, strategik, ya kan? Betul. Untuk kepentingan dan kemajuan bangsanya, gitu kan. Ini kan jauh yang banyak membelok-belokkan ini, Pak. Iya. Membelok-belokkan arah konstitusi ya. Ya kan, kong kali kong, KKN, persekongkolan, apa segala macam itu. Ini banyak soal ini nanti sebentar kita bahas soal yang itu soal wali kota Medan itu, soal sekda sebenarnya itu. Iya. Nah, jadi ini kan nanti akhir tahun ini juga lagi 3-4 bulan ke depan lah, 5 bulan ya. Itu kan kita mau pilkada 5-6 bulan lah, 6 bulan lagi pilkada ya. Berarti kan soal-soal begini juga masyarakat perlu juga harus melihat bahwa pilihlah pemimpin yang kira-kira nanti dia jadi pemimpin itu menjadi pelindung bagi masyarakat, usaha-usaha masyarakat. Iya, betul. Jangan dia pro kapitalis gitu loh. Betul. Iya kan? Lihat aja seperti Sumatera Barat itu. Dari provinsi sampai ke bawah semuanya tidak boleh masuk. Tidak boleh mengganggu karena mereka sudah penelitian, mungkin berdasarkan juga penelitian bahwa ini kalau satu masuk bisa membunuh 10 sampai 15 masyarakat punya usaha kayak gitu loh. Mati yang modalnya kecil, sementara ini modalnya miliaran kan masuknya ini. Mungkin kalau ke warung lokal itu masih bisa pinjam, masih ngutang. Ya. Kalau mana bisa? Borong-borong utang itu uang kecilnya aja 500 saja sudah diminta karena bila tidak ada uang ininya dikumpul-kumpulin. Itu kapitalis banget itu. Iya. Meskipun alasannya dikasihkan PMI. Apakah betul uang yang segitu dikasihkan ke semua ke PMI atau itu bagian dari cara mereka menghisap uang rakyat? Harus dikoreksi itu Alfamart, Indomaret itu. Kalau perlu nggak usah belilah masyarakat kepada kapitalis-kapitalis itu. Beli ke warung-warung warga sendiri, sehingga warga itu bisa hidup, anak-anaknya bisa sekolah, ya kan? Ekonomi mereka tumbuh. Dan kalau orang-orang Madura itu kaya, dia pasti berbagi, bikin masjid bikin musola. Kurban dia zakatnya jalan karena dia ngerti ilmu agama. Iya, betul. Coba yang kapitalis itu mana ada gitu. Betul. Dan itu juga untuk melindungi orang-orang kecil itu, rakyat kecil itu juga ada amanat undang-undang dasar gitu loh. Iya kan? Betul, iya. Jadi saya kira begitulah ini kita sudah mendapatkan clue-nya dari seorang tokoh Madura ya, tokoh anak muda, dosen, peneliti juga. Dan wawancara langsung di video kita ini soal rame-rame soal
seakan-akan ada larangan jam operasi atau larangan toko kelontong Madura dan diduga itu bermasalah. Ya, pemerintah harus cermat lah, jangan macam-macam. Iya. Terima kasih, Caong. Ya. Fatur Rahman Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.